Yang kedua adalah kredit pemilikan rumah atau KPR, yaitu pinjaman yang digunakan untuk membeli atau merenovasi rumah dengan jaminan properti tersebut. Keunggulannya, plafon pinjaman besar dengan tenor yang panjang, bisa 15, 20, bahkan lebih, sehingga memungkinkan cicilan terjangkau. Suku bunga cenderung lebih kompetitif. Kegunaannya tentu sesuai dengan namanya, untuk pembelian atau pembangunan properti sebagai investasi atau kebutuhan tempat tinggal. Nah, di situ ada contoh penyediaannya kalau kalian lihat di slide, ya kan? Terus cara pengajuannya di situ. Selanjutnya adalah kredit usaha rakyat atau KUR, yaitu kredit atau pinjaman yang ditujukan untuk membantu modal usaha kecil dan menengah. Keunggulannya tentu membantu pelaku usaha memperoleh dana tambahan dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman tanpa jaminan. Bisa digunakan untuk modal kerja, ekspansi usaha, atau pengembangan bisnis. Di situ ada contoh dalam slide ya. Kalian bisa lihat contoh penyedianya ya dan cara pengajuannya. Selanjutnya adalah kredit kendaraan bermotor atau KKB. Ini yang sangat marak dalam 20 tahun terakhir ini. KKB itu adalah pinjaman untuk pembelian kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Keunggulannya biasanya prosesnya cepat dan bunga relatif rendah karena adanya jaminan kendaraan tersebut. Tenor biasanya berkisar antara 1 sampai 5 tahun. Kegunaannya tentu untuk pembelian kendaraan bermotor, baik untuk keperluan pribadi ataupun buat usaha. Ya, di situ ada contoh penyediaannya dalam slide dan cara pengajuannya. Lanjut adalah pinjaman online atau fintech. Pinjaman yang diajukan secara digital melalui platform fintech. Keunggulannya tentu prosesnya mudah, cepat, bisa di mana saja, tanpa jaminan dan cocok untuk jumlah pinjaman kecil. Idealnya tentu untuk dana darurat, pengeluaran konsumtif jangka pendek, dan modal usaha kecil ya untuk usaha-usaha mikro. Di situ ada contoh penyediaannya yang tadi saya sebutkan juga, ada kredit laku dan lain-lain, dan cara pengajuannya secara umum. Selanjutnya ada yang namanya pinjaman pendidikan yang ditujukan untuk membiayai pendidikan atau istilahnya kayak biaya kuliah atau biaya tesis dan lain-lain. Keunggulannya biasanya bunganya rendah, tenor panjang, terdapat beberapa program yang bisa ditunda hingga lulus. Pinjaman pendidikan ini bisa digunakan juga untuk pelatihan, sertifikasi, atau program pendidikan anak baik di dalam maupun di luar negeri. Situ ada beberapa contohnya dan cara pengajuannya. Nah, yang selanjutnya adalah kredit multiguna. Ya, sesuai dengan namanya dapat digunakan berbagai keperluan dengan jaminan aset. Karena dengan ada jaminan aset, biasanya keunggulannya adalah suku bunga lebih rendah dibandingkan pinjaman tanpa jaminan. Dan plafon pinjaman lebih tinggi karena ada aset yang dijaminkan. Kegunaannya ini kredit multiguna itu adalah cocok untuk pembiayaan yang besar atau keperluan jangka panjang. Kalian bisa lihat contoh-contohnya, bank-banknya dan cara pengajuannya. Selanjutnya kita akan ada studi kasus untuk memilih pinjaman yang sesuai. Ini hal yang menarik ya. Di sini ada satu kasus, ada salah seorang karyawan bernama Rian Pratama, seorang karyawan swasta berusia 32 tahun yang bekerja di bidang teknologi informasi di Jakarta. Ia telah menikah dan memiliki anak yang masih kecil, ada istrinya adalah seorang guru di sekolah dasar dengan penghasilan tetap. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Jakarta yang telah mereka titip selama 3 tahun. Di sini mungkin kayak semacam novel ya. Tapi semua ini adalah data-data yang bisa dijadikan si pemberi pinjaman untuk menilai atau asesmen kemampuan pembayaran pinjaman dari si Rian Pratama, yaitu karyawan swasta, usianya sekian, bekerja di istilahnya industri teknologi informasi, punya anak, istrinya bekerja dengan penghasilan tetap, ya kan, lokasi rumah di mana, dan telah tinggal selama 3 tahun. Itu semua adalah dasar-dasar bagi nanti pemberi pinjaman untuk asesmen.